bagaimana reaksi dari istri Anda, bagaimana reaksi dari Anda, dan apakah Anda sudah mengampuni atau belum. Kadang-kadang orang menyimpan sesuatu yang kecil-kecil menumpuk lama-lama bukit dan akhirnya meledak. Nah mungkin kalau Anda sampai membenci istri, saya rasa ada penyebab dari masa lalu yang kecil-kecil ini yang Anda biarkan dan menumpuk, dan akhirnya Anda sudah menjadi tawar sama istri. Anda sudah tidak menjadi bergairah lagi sama istri. Kenapa? Karena masalah yang tidak diselesaikan. Kalau masalah tidak diselesaikan dimulai dari luka hati yang belum dibalut, belum diobatin, maka Anda tidak akan pernah selesai dalam masalah. Saya ambil contoh kasus. Suatu saat istri saya merasa saya mencuekin dia. Suatu saat dia bisa tiba-tiba iri sama orang lain. Dia bilang, kamu di TV melayani orang, membantu orang, tapi waktu buat istri sendiri bagaimana? Nah, saya kan jadi stres kan. Selama ini saya pikir saya sudah oke. Ternyata ada yang kurang masih. Ada yang salah dalam diri saya. Saya berpikir gitu. Ya udah, saya mulai ambil waktu ngobrol sama dia. Kamu maunya gimana toh? Ternyata yang tadi yang saya bilang, dia merasa tidak diprioritaskan. Karena kadang kalau ada pemirsa telepon, kadang malam pun saya angkat gitu loh. Tengah malam pun kadang saya angkat, Bu. Seringkali saya angkat. Pokoknya kalau telepon itu bunyi, saya sadar, terbangun, saya selalu angkat. Istri saya nggak suka begitu. Nggak sukanya bukan berarti dia nggak iri sama pemirsa, tidak sukanya karena begini, ada waktunya tidur, istirahat. Kenapa? Karena kesehatan saya harus dijaga juga bagi dia. Dan ada waktunya kami berdua, saya nggak mau ngangkat telepon memang. Kenapa? Karena saya sudah tahu tipe istri saya. Ambil contoh yang lain. Waktu awal-awal pakai BB, makanya BBM gitu kan, bikin bini marah-marah. Bercanda. Awal pakai BB kan senang, saya semangat mau tidur diranjang si BB-an. Marah dia. Tanpa saya sadarin, saya mengabaikan dia. Tanpa saya sadarin, walaupun saya berada sama dia, tidur sama dia, sama istri saya, tapi saya mengabaikan dia tanpa saya sadari, sehingga dia muncul marah. Nah kadang-kadang pemicu konflik hal-hal seperti itu, Bu. Iya. Baik, berikutnya dari 0028, Dear New Life, saya sudah nikah, bahkan sudah punya anak, tetapi kenapa? Saya masih mencintai mantan saya yang sekarang saya nggak tahu di mana berada, yang pastinya masih di Batam. Saya sudah berusaha melupakan karena saya sudah bersuami, tetapi tidak bisa. Dan terus-menerus kepikiran dia, saya masih mencintainya. Sekian, terima kasih. Ya, mungkin gimana caranya? Ya. Ini satu permasalahan yang rumit menurut saya. Sudah menikah tapi masih mencintai pasangan masa lalu. Nah, kalau begitu kenapa Anda menikah? Ya kan? Nah, kalau Anda sekarang sudah menikah, sebaiknya saran saya Anda harus melupakan masa lalu Anda. Supaya apa? Anda dengan suami Anda menjadi keluarga yang bahagia. Karena selama Anda tidak melupakan masa lalu, masih mengingat pacar Anda masa lalu, selama itu Anda akan menderita. Suami Anda, anak-anak Anda, itu akan mengalami penderitaan tanpa Anda sadari. Jadi saran saya, coba mulai belajar, lupakan mantan. Yang paling penting begini, minta Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong supaya saudara bisa lupakan masa lalu Anda, dan minta Tuhan bantu, tolong saudara supaya bisa menjalani hubungan Anda dengan suami Anda untuk mencapai suatu kebahagiaan. Saya pikir kalau Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti bisa tolong Anda untuk melupakan masa lalu. Saya kira itu bisa. Tadi kan saya waktu awal bilang mengapa seorang jatuh cinta, karena dia berimajinasi, karena dia membayangkan hal-hal yang indah bersama dengan seseorang. Jadinya tidak, realitinya tidak dijalankan. Cinta dan kenyataannya nggak seimbang. Kenyataannya tidak ketemu. Nah sekarang saya mengajak ibu untuk berpikir gini, kenyataannya ibu sudah menikah dan mempunyai seorang suami yang baik dan memiliki anak. Alihkan mimpi ibu dengan pasangan, dengan mantan ini kepada suami. Nah saya percaya, Bu, ibu tidak akan bisa melupakan mantan suami. Tapi ibu bisa belajar menerima kenyataan bahwa dia bukan jodoh dari Tuhan buat saya, bahwa dia bukan suami saya. Misalkan contohnya, saya melihat cewek cantik, wah sesuai dengan
dengan selama ini tanpa saya sadar mungkin impian saya seharusnya seorang istri itu begini. Saya kan hanya melihat di luarnya, saya kan belum lihat dalamnya. Dalamnya bukan berarti masnya yang negatif, tapi bagaimana karakternya dia kan saya belum melihat gitu kan. Nah, saya mungkin bisa bermimpi, wih seandainya dia jadi istri saya. Tapi mimpi begitu, mimpi yang gak benar. Kenapa? Istri saya sekarang ada di rumah, ada di depan mata saya. Lebih bagus saya bangun mimpi bersama dengan istri. Yang kalau anak-anak sudah besar gimana ya? Oh iya lucu loh, nanti kamu dipanggil engkong segala macam kan. Bangunlah mimpi yang indah bersama dengan pasangan. Cinta dan kenyataan itu harus sejalan. Iya. Cinta nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau menurut saya, maaf, ibu harus minta maaf sama suami. Kenapa? Karena tanpa ibu sadari, ibu sudah melukai hati sang suami. Meskipun suami tidak tahu hal ini. Iya, karena ingat, keterbukaan itu awal dari pemulihan. Kalau ibu tidak komunikasikan, mungkin suami nggak sadar sehingga dia kurang membangun cinta kepada ibu. Tapi dengan begitu, kalau suami yang sehat nih, suami yang benar, oh berarti saya masih membandingkan saya sama dia. Saya harus jadi lebih baik deh. Saya harus belajar mencintai dia dengan segala sesuatu yang dia punya. Iya. Gitu. Komunikasikan. Kalau ibu ragu-ragu bisa konseling dulu biar lebih enak. Saya kasih pertimbangan-pertimbangan kenapa kita harus komunikasikan dan kenapa kita terbuka, bagaimana sikap ibu. Tapi keputusan tetap ada dalam tangan ibu karena ibu yang tahu bagaimana kondisi rumah tangga ibu. Baik, sayang sekali pada akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Untuk terakhirnya mungkin secara singkat saja dari Pak Funix bisa berikan kepada kami tips bagaimana cara membangun cinta. Ya, menurut saya membangun cinta itu harus pertama takut akan Tuhan. Ya, ketika kita memasuki rumah tangga kita bangun komitmen sama-sama takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus bangun hubungan itu di atas kasih sayang yang tulus, ya. Yang ketiga, kita harus setia, ya, saling percaya, terbuka satu sama yang lain, tidak ada yang ditutupi, pengertian, ya. Kalau ini semua kita lakukan, kita tidak egois, maka niscaya saya yakin bahwa hubungan cinta kita dibangun di atas yang benar. Gitu. Ya. Baik, dari Pak Susilo silakan. Saya satu kalimat saja, jika Anda ingin membangun cinta, belajarlah bersyukur atas kelebihan dan kelemahan pasangan Anda. Di atas pengucapan syukur itu, maka Anda akan melihat keindahan cinta. Baik, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak narasumber, terima kasih terutama untuk hatinya yang bersedia untuk berbagi nilai-nilai kehidupan yang sudah Bapak hidupi kepada kami, kepada saya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini karena kami percaya acara ini juga tidak mungkin bisa terselenggara tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda. Pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk SMS yang sudah Anda kirimkan kepada kami. Namun kami mohon maaf pemirsa bahwa tidak semua SMS dapat kami bacakan pada malam hari ini mengingat terbatasnya waktu. Namun apabila Anda tetap berkeinginan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan Anda bisa berkomunikasi secara langsung dengan narasumber tetap kami dengan Bapak Susilo Susanto di nomor telepon 0819-08174x1. Tentu saja waktu yang terbaik untuk Anda dapat menghubungi beliau adalah besok pagi. Anda juga dapat menghubungi kami melalui Facebook di alamat curhat spasi New Life dan Anda juga bisa menyaksikan rekaman New Life di YouTube dengan keyword Dita Agiana. Pemirsa, kami mohon maaf apabila mungkin tidak semua SMS dapat kami bacakan pada malam hari ini. Tetapi besar harapan kami pemirsa agar kami dapat membantu Anda untuk dapat keluar dari permasalahan Anda. Pemirsa, di akhir kata kami mohon maaf apabila mungkin ada tutur kata, sikap ataupun tingkah laku kami yang barangkali kurang berkenan di hati Anda. Tujuan dari acara ini pemirsa hanya agar acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan semua layanan yang New Life berikan semuanya gratis atau diberikan secara cuma-cuma atau tidak dipungut biaya. Pemirsa, saksikan terus New Life setiap hari Kamis jam 11 malam. Hanya di stasiun TV kesayangan Anda, hanya di Batam TV. New Life.
perkembangan dan kemajuan Tutorial teknologi. bersama para pakar pendidikan Indonesia. Kuliah jarak jauh untuk para mahasiswa universitas terbuka. Bahwa ruang politik tetap sama. Menghadirkan para narasumber yang kompeten di bidangnya.